Perkenalkan, nama saya Bertrand Albert Paralado dengan NIM 2124112. Di video kali ini untuk mengisi tugas 6, kami diminta untuk merangkum apa-apa yang telah dipelajari dari praktikum statistika dan probabilitas. Jadi statistika dan probabilitas ini merupakan cabang ilmu untuk mengumpul, mengolah, dan menganalisis atau menafsirkan data ya. Sehingga ini bisa kita pakai nanti itu data-datanya untuk ambil keputusan. Nah, saya sudah belajar selama praktikum ini, saya belajar tentang mean, median, dan modus. Itu untuk statistika deskriptif untuk ukuran pemusatan datanya dia. Nah, mean itu diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi banyaknya data. Kalau di Microsoft Excel itu mean ada rumusnya dia, yaitu sama dengan average. Di dalamnya itu range atau banyak datanya dia. Kalau di IBM SPSS itu dia lewat menu analyze. Di dalamnya itu ada menu analyze, descriptive, ini statistik, frekuensi, atau bisa juga lewat ini deskriptif. Kalau median itu dia itu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi dia punya rumus kalau di Excel itu sama dengan median. Terus kita blok banyak datanya itu, lalu tekan enter, nanti keluar nilai tengahnya dia. Sedangkan kalau di SPSS itu dia tuh diperoleh melalui menu frekuensi. Selanjutnya ada modus juga. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Kalau di Excel itu rumusnya itu sama dengan mode baru ini range-nya dia. Sedangkan kalau di SPSS itu bisa kita pilih di bagian menu frekuensi, bagian statistik. Selanjutnya ada lagi kalau tadi mean, median, modus, ada juga ini kuartil, persentil, desil. Nah, ini dia tuh untuk pemusatan ukuran letak data. Itu ada kuartil, desil, persentil. Kuartil itu ada terdiri dari 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Di mana kuartil nanti dia bagi data itu jadi 4 bagian yang sama besar. Misalkan di Excel ya kita hitung kuartil, mungkin kuartil 1. Jadi dia punya rumus itu sama dengan kuartil .inc, terus kita taruh range dan kita taruh kuartil atau kuartil keberapa begitu. Dimana ini K itu atau kuartil itu dia bernilai 1, 2, atau 3. Nah, 1 itu kuartil 1, 2 itu kuartil 2 yang yaitu median, dan 3 itu kuartil 3 begitu. Nah, kalau desil dia itu bagi data menjadi 10 bagian sama besar dan dihitung pakai persentil.ing atau sama dengan persentil.ing. Terus dalam kurungnya itu range K per 10. Kenapa per 10? Karena ini desil itu dia membagi data itu jadi 10 gitu. Selanjutnya ada persentil. Kalau persentil itu dia ini namanya persen, artinya dia membagi data itu jadi 100 bagian yang sama besar. Kalau dia punya rumus itu sama, cuman dia ini dibagi 100. Dia sama kayak desil cuma dibagi 100 begitu. Kalau di SPSS kuartil, desil dengan persentil ini mereka sama juga, ada di menu analyze di bagian frekuensi, terus statistik kita bisa pilih persentil. Tapi kita harus ini tentukan juga nilai persentil yang kita mau itu berapa, misalkan 10 atau 100 begitu. Nah, selanjutnya itu ada variance. Ada variance sampel dan juga variance populasi. Nah, ini mereka ini salah satu
ukuran untuk menyebarkan data yang sering digunakan juga begitu. Jadi varians ini dia menunjukkan seberapa jauh data ini menyebar dari dia punya rata-rata. Misalkan untuk ini populasi, kalau kita mau cari varians populasi itu kita bisa di Excel itu kita bisa hitung dengan sama dengan var.p terus range, di dalamnya itu range atau banyak datanya dia gitu. Kalau sampel ini hanya beberapa sih, jadi hanya ambil sampel dari itu, misalkan ada 20 data, kita pakai 10 saja hanya untuk sampelnya dia begitu. Itu ini yang dimaksud dengan varian sampel. Jadi kita bisa var dot s ini dalam kurungnya range. Itu kalau di Excel. Kalau di SPSS itu dia sama juga di menu deskriptif statistik. Ada juga di frekuensi atau di deskriptif atau explore. Nah, konsep varian ini biasa divisualisasikan itu melalui widget atau yang lain-lain. Nah, setelah itu ada standar deviasi. Jadi kalau standar deviasi itu akar kuadrat dari varians ya. Dia juga ini tujuannya itu untuk tunjukkan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya dia. Misalkan di Excel, standar deviasi populasi dihitung dengan stdef.b atau range, itu rumusnya dia untuk populasi. Kalau untuk sampel sama juga dia punya konsep kayak variance, tapi bedanya di sini rumusnya dia itu sama dengan stdef.s baru dalamnya itu range dalam kurung. Nah, kalau di SPSS sama juga, kita lewat menu analyze bisa lewat deskriptif atau frekuensi atau explore. Dengan cara kita centang itu pilihan untuk standar deviasi. Begitu sebenarnya berlaku juga untuk mean, median yang lainnya. Kita harus centang juga mereka supaya bisa ini kita cari begitu. Nah, selanjutnya yang saya belajar lagi itu kita membuat kategorisasi data. Supaya kita tahu, misalkan kita ada sebuah data ini, terus kita mau menghitung dia, kita mau masukkan data ini apa? Kita mau mengelompokkan dia ini ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalkan kalau kita mau taruh di rendah, sedang atau tinggi begitu. Nah, kita bisa yang pertama kita cari dulu rumusnya. Ada menurut pedoman yang ada dia punya rumus sendiri. Terus kalau misalkan kita sudah dapat untuk yang rendah, sedang, dan tinggi nilai-nilainya dia tuh, kita bisa ini pilih. Kalau di SPSS kita bisa kategorikan dia itu lewat transform. Transform, ada menu transform, kita pilih record into different variables. Terus kita tentukan variabel yang akan dikategorikan sama kita gitu. Misalkan ya kita ganti nama supaya yang kita tahu ini yang setelah dikategorikan. Kita pilih all dan new value, terus kita ini isi sudah, misalkan di range atau ini the lowest ini nilai mungkin itu kita isi sudah nilai paling rendah, range untuk sedang, dan highest itu untuk yang paling tinggi. Nah, ada juga alternatif lain, itu bisa kita pakai transfer terus ini visual binding atau binding dengan tulisan kalau di SPSS. Nah, itu dia bisa memungkinkan kita untuk buat kategori itu berdasarkan interval tertentu secara otomatis. Nah, ada juga tabulasi silang atau analisis statistik lainnya dia gitu. Nah, dengan kita menguasai mean, median, modus, kuartil, desil, dan lain-lainnya ini, serta juga ini teknik kategorisasi, kita bisa melakukan analisis data itu secara lebih efektif dan akurat. Itu saja ini rangkuman penjelasan pembelajaran saya selama ini. Kalau ada salah atau mungkin kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.